ini bayinya ketukar kan? Udah ketukar dan mau ditukar lagi kan nanti kan? Coba dikasih dulu. Gak mau kan? Gak mau loh. Gimana ini? Rumah sakitnya gimana ini? Hah? Ini mama. Waduh. Apakah benar ada kemungkinan dan berita yang keluar bahwa rumah sakit itu sengaja menutupi setelah ketahuan tuh bener? Itu dulu aja deh, Bu Siti. Ya, kalau menurut saya sih ya kayaknya seperti itu ya gitu. Kalau untuk membenarkan juga kan saya yang belum. Betul, karena praduganya nggak bersalah. Iya, betul, kan, tapi gitu. ke arah situ kan? Ya sepertinya ke situ Pak. Sepertinya ke situ. Karena setelah ketahuan tetap berusaha untuk ditutupin. Iya, tetap dia masih apa ya? Tetap dia masih nyangkal lah gitu. Masih nyangkal. Ini dari pihak rumah sakitnya atau siapanya? Dari rumah sakit. Dari rumah sakit kan berarti ada orang ya, siapanya? Ya dari SOP-nya juga Pak gitu. SOP-nya kan saya waktu itu kan nanya ke SOP, nanya masalah gelang ya. Terus dia kan tetap nyangkal bahwa itu ketukar gelang doang. Terus pas mediasi juga apa? Terus walhasil apa itu ya? Terus dia tuh langsung meminta maaf untuk cukup di sini aja lah gitu menyelesaikannya gitu. Terus kata beliau itu harus gimana ya, ibu juga harus ikhlas, harus gimana kata dia gitu kan. Apanya ikhlas? Ya kemungkinan bahwa Ketukar? Gitu. Kalau ketukar pun diikhlaskan gitu? Ya kemungkinan dia seharusnya seperti itu Pak gitu. Nah ini nih yang saya dengar soalnya Bu Dian juga. Karena katanya nih saya baca juga katanya bahwa Ibu Siti dengarnya bahwa Bu Dian sudah mengikhlaskan. Bu Dian juga dengar Bu Siti udah mengikhlaskan. Ya. Bener nggak sih itu ceritanya? Menyikapi dengan adanya berita yang viral ya tentang bayi tertukar yang dialami bayinya Nyonya Siti dan Nyonya Dian, tentu ini menjadi perhatian kita bersama, khususnya bagi rumah sakit ya. Tentu rumah sakit sebenarnya mempunyai kewajiban untuk memberikan informasi kesehatan, termasuk apa-apa yang dilakukan kepada keluarga atau pasien itu harus diinformasikan. Tujuannya apa ya? Keterlibatan di dalam pelayanan. Ownernya rumah sakit. Nah, tentu ketika memasang gelang identitas ya, itu pun harus dikomunikasikan, dipastikan ibunya tahu bahwa identitas yang ada di bayinya itu memang identitas dia. Nah sebenarnya kalau mengulik ini saja sejak awal ya, karena ternyata tanggal lahirnya bayinya Ibu Dian dan Ibu Siti ini kan berbeda. Nah, Bu Siti ini lahiran tanggal 18 Juli, sementara Bu Dian 19. Kalau melihat ini saja berarti kan seharusnya namanya yang ada di gelang identitas bayinya Bu Siti ini harusnya namanya kan Bu Siti ya kan, yang sudah diperlihatkan. Tapi kok bisa namanya sama dengan Bu Dian? Nah, itu kan menjadi aneh ya. Ini jelas sekali kan kesalahan identifikasi. Jadi ada dua bayi yang identitasnya sama, yaitu bayi Nyonya Dian. Nah ini kan sesuatu yang seharusnya bisa dicegah seandainya pemberian informasi kesehatan itu disampaikan. Artinya ketika memasang gelang itu harus disampaikan ke ibunya ya. Ketika melakukan tindakan misalnya mau menyerahkan bayi atau menyusui itu harus diidentifikasi juga. Ya, memberikan makanan, memberikan ASI ya, itu harus diidentifikasi ini benar bayinya Nyonya Siti atau tidak ya, bukan justru malah diabaikan atau dianggap sepele ya. Nah tentu ketika lahirannya aja udah beda hari ya, ini menjadi persoalan lagi, kok bisa tertukar gitu loh, padahal bisa saja tertukar penulisannya jika memang lahirnya bersamaan. Nah itu bisa saja menulis dua nama kemudian dipasang di dua bayi dan tertukar.
Nah ini namanya sama, lah ini kan aneh ya kan gitu. Nah tentu ini kan sudah kesalahan fatal dari pihak rumah sakit. Nah ketika itu terjadi ya perlu segera diselesaikan. Persoalannya lagi yang menjadi lucu ya, bukannya ketika serah terima pasien atau pasien itu dibawa pulang, entah bayinya, entah ibunya, itu kan gelang identitas dilepas ya. Ya, dilepas kemudian dibuang ya di sampah infeksius ya. Tetapi kok dibawa pulang, lah itu kan aneh identifikasinya. Ini kan sebenarnya bagaimana sih rumah sakit ini menerapkan identifikasi pasien, kapan gelang akan dibuka? Kok sampai tiba-tiba terbawa pulang, kemudian dibuat mainan anaknya yang besar dan ketelingsut dilalahkan seperti itu ya. Kok bisa? Nah ini kan menjadi keanehan-keanehan tersendiri. Nah tentu pelaksanaan identifikasi pasien tidak hanya sekedar memasang gelang dan menggunakan gelang, tapi bagaimana proses memberikan informasi kepada keluarga. Nah ini diatur di dalam standar akreditasi, di komunikasi dan edukasi, bagaimana keluarga itu harus diberikan informasi perjalanan dari asuhan pasiennya, dari pengkajian sampai persiapan pemulangan. Artinya apa? Ketika ada gelang yang harus dilepas ya dilepas. Toh bayi sudah diserahkan ke keluarganya, keluarga sudah tahu bahwa itu bayinya. Tapi kalau gelang saja sampai terbawa pulang ya ini persoalannya berarti tidak ada proses itu, pemberian informasi, pengambilan gelang, identifikasi. Nah apa iya gelang identifikasi pasien ini dibawakan pulang kan seperti itu? Toh sudah ada keterangan ya, surat-surat kelahirannya dan sebagainya, tanda lahir dan sebagainya, dan itu kan sudah. Nah kenapa gelangnya ini juga harus dibawakan pulang? Ini juga satu yang aneh ya, sehingga tentu pihak keluarga kalau sudah diberikan informasi ya tentang kondisi kesehatannya akan ngerti, oh ya, memastikan bahwa ini sudah baik ya, untuk menjaga sasaran keselamatan pasien ya. Nah tentu di dalam upaya-upaya penyelesaiannya, karena ini sudah ada compliance, sudah ada keluarga dan sebagainya, bahkan ada ancaman mau disomasi atau dilaporkan ke kepolisian. Nah tentu untuk kedepannya mestinya harus langkah antisipasinya harus ada. Bagaimana kembali ke prosedur, kembali ke standar yang berlaku di rumah sakit itu, apalagi sudah terakreditasi ya. Tentu kan harusnya harus dipantau pelaksanaan identifikasi pasien ini ya. Ya tidak hanya pada saat akreditasi tetapi juga secara periodik harus dipantau supaya apa, tidak terjadi lagi kasus seperti ini. Nah tentu bagi keluarga juga tidak serta-merta akan semudah itu untuk menyesuaikan diri dengan bayi barunya kan, walaupun itu orang tua biologis. Tapi karena sudah 1 tahun tentu kan ada kebiasaan budaya-budaya yang berbeda. Nah ini yang harus disikapi dengan bijak. Tentu kita tidak pernah tahu apa yang dilakukan oleh Bu Siti dan Bu Dian sama keluarganya terhadap bayi-bayi itu. Ya tidak bisa satu persatu mengingat. Tapi ada hal yang bisa jadi sulit untuk dilupakan. Ini yang harus ada komunikasi antara Bu Dian dan Bu Siti serta kedua ayahnya. Kenapa ya? Supaya tidak terlalu berbeda, walaupun oke lah di bonding sudah terlaksana dengan baik, kemudian sudah mau memanggil ayah ya atau memanggil mama. Nah tetap saja bahwa perlu adanya upaya kelanjutan, misalnya saja pas akhir pekan ya datang makan-makan bersama dengan dua keluarga ini ya, supaya nggak langsung hilang putus begitu ya, terbiasalah dengan situasi barunya tanpa kehilangan situasi lama. Jadi nanti situasi yang lama ini akan tergantikan dengan situasi baru, tapi secara perlahan-lahan, tidak otomatis ya, karena ini kan bayi ya, belum bisa dikasih pengertian, yang ada itu identifikasi
kalau rasa tepung ibunya yang mana, bau badannya yang seperti apa, cara ngomongnya yang seperti apa, seperti itu. Tapi kalau sudah kanak-kanak, toddler itu sudah bisa dikasih pengertian dikit. Ya ini yang sebenarnya bapaknya, nah ibunya. Kalau masih bayi seperti itu ya belum bisa dikasih pengertian. Yang bisa ya pembudayaan, pembiasaan bahwa orang tua biologisnya ini membuat nyaman dan aman dari bayi itu, pasti akan mau, ya kan. Tetapi kan masalahnya ada kenang-kenangan, ada histori ya, ada riwayat yang mungkin mengesankan dari orang tua yang sebelumnya, yang mengasuh sebelumnya. Ini yang harus dibudayakan selalu, misalnya datang ke playground atau taman bermain bersama dua anak itu, sehingga lama-lama nyaman dan dikasih stimulasi. Jadi tidak hanya bonding di di kantor polisi atau di event-event kesepakatan sekali, tapi paling tidak itu bisa ada kegiatan-kegiatan yang melibatkan dua keluarga ini, supaya anak ini tidak kehilangan masa-masa emasnya, bahwa dia sudah punya kenangan manis dengan orang tua sebelumnya, tiba-tiba diambil paksa. Ya untuk saat ini mungkin belum merasakan dampak itu, tapi begitu dia sudah mulai mengerti itu maksudnya kok berbeda ya, dia mulai ingat-ingat dulu seperti ini dengan yang sana, kok yang dengan sini seperti ini. Nah tentu ini menjadi sesuatu yang akan berdampak ya secara emosional ya, sehingga tentu dua orang tua ini harus mempersiapkan dengan baik. Tidak hanya persoalan bahwa sudah menerima kedua bayi itu dengan orang tuanya, ya nggak menangis sudah cukup, atau ditukar udah selesai, tapi bagaimana membangun chemistry atau membangun kenyamanan dan keamanan sampai mungkin 2 tahun 3 tahun ke depan ya, tidak hanya saat ini saja. Itu kira-kira yang bisa saya sampaikan ya, semoga manfaat. Dan tentu ini hanya pendapat saya dari masalah kesehatan mental ya anak ya. Mungkin ada pendapat yang lain yang berbeda, silahkan tulis di komentar.